Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihsan Zulfikar, SPD MPD, selaku dosen mitra mata kuliah Teknologi Multimedia, serta rekan-rekan tim saya yang saya banggakan. Dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai yang mungkin menonton video presentasi kami di tempat yang berbeda-beda. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa PPT yang membahas mengenai keamanan komputer. Perkenalkan saya Nabila Fahriza selaku moderator, pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan tim saya yaitu Zulifan Eva Muhlis, Abdul Rahim, dan Cantika Oktaviana Estermaya. Next. Baik, adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai dasar-dasar keamanan komputer, steganografi, kriptografi, dan cloud security. Pada bagian ini terdapat hyperlink, ya hyperlink yang menunjukkan ke slide yang ingin dituju. Misal halaman utama, mungkin Iva bisa klik hyperlink. Oke, ketika kita mengklik halaman utama itu dia akan kembali ke cover, slide PPT kami. Baik, selanjutnya untuk mengenai materi dasar-dasar keamanan komputer akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cantika Oktaviana Estermaya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sini saya akan menjelaskan materi saya itu adalah dasar-dasar keamanan komputer, yaitu pengertian kriminalitas komputer, yaitu merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan menggunakan komputer sebagai alat atau sasaran, baik dengan tujuan keuntungan maupun tanpa motif tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Adapun bentuk-bentuk kejahatan ini sering dikategorikan dalam beberapa tipe, termasuk yaitu yang pertama adalah akses ilegal ke sistem komputer, yaitu mengakses sistem komputer secara tidak sah dengan maksud untuk mengambil data atau tujuan lainnya. Berikut yang kedua adalah konten ilegal, yaitu memasukkan informasi yang tidak benar, tidak etis, atau melanggar hukum ke internet. Lalu yang ketiga adalah pemalsuan data, yaitu seperti melakukan pemalsuan data pada dokumen penting yang disimpan secara ilegal. Lalu yang terakhir adalah spionage cyber, yaitu memanfaatkan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain, terutama dalam konteks bisnis. Baik, Kak, next. Ya, baik. Selanjutnya adalah keamanan komputer, yaitu melibatkan tindakan pencegahan terhadap akses tidak sah atau serangan terhadap komputer atau jaringan dengan tujuan melindungi informasi yang disimpan di dalamnya. Adapun aspek-aspek ada keamanan komputer yaitu melibatkan tindakan pencegahan terhadap akses tidak sah atau serangan terhadap komputer atau jaringan dengan tujuan melindungi informasi yang disimpan di dalamnya. Baik, selanjutnya next slide. Adapun ancaman yang sering terjadi pada komputer, yaitu selain virus, ada beberapa ancaman serius terhadap keamanan komputer, termasuk sniffing untuk membaca data yang tidak dimaksudkan, spoofing untuk memalsukan alamat IP, dan eksploitasi finger untuk mendapatkan informasi tentang pengguna jaringan. Lalu enkripsi. Enkripsi ini adalah proses mengacak data sehingga hanya orang yang memiliki akses yang sah yang dapat membacanya. Ini melibatkan konveksi teks biasa menjadi teks yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci enkripsi yang benar. Adapun
Cara kerja enkripsi ini yaitu sebelum melakukan enkripsi diperlukan penentuan cipher atau sandi serta kunci enkripsi yang digunakan untuk menyembunyikan makna asli data. Bisa next slide. Ya baik, selanjutnya ini ada video yang menjelaskan secara sederhana tentang internet, mengapa bisa tidak aman dan mengapa perlu pengamanan. Mungkin itu saja penjelasan yang diberikan oleh Cantika Oktaviani. Selanjutnya untuk materi steganografi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Julifa Naifa Mukhlis. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang steganografi. Steganografi ini merupakan ilmu juga seni yang akan menyembunyikan pesan rahasia ataupun tulisan rahasia, sehingga keberadaan pesan tidak akan dapat dilihat ataupun terdeteksi oleh orang lain, kecuali pengirim dan penerima tersebut menerima sebuah password ataupun uh, kata sandi. Kemudian dalam steganografi itu dibutuhkan sebuah media ataupun objek seperti gambar, audio, dan video yang tidak mencurigakan. Nah, di dalam video tersebut nanti akan dimasukkan sebuah pesan yang ingin disembunyikan. Jadi nanti ini pesannya tidak akan terlihat dan akan menampilkan sebuah objek. Kita akan dapat melihat pesannya jika kita memasukkan sebuah password ataupun kata sandi uh, ke dalam media tersebut. Kemudian dalam proses steganografi ini membutuhkan proses embedding, yaitu untuk menyisipkan pesan ke dalam cover objek. Kemudian proses decoding untuk ekstraksi pesan dari stego objek. Kemudian di dalam proses steganografi itu ada 3, yaitu fidelity, yaitu mutu dari objek tidak jauh berbeda setelah penambahan pesan rahasia. Kemudian masih terlihat sehingga pengamat tidak mengetahui bahwa di dalam objek tersebut terdapat sebuah pesan. Kemudian yang kedua, robustness, yaitu pesan yang disembunyikan harus tahan terhadap perubahan yang dilakukan terhadap objek, sehingga tidak akan terjadi kerusakan pada sebuah pesan yang dimasukkan. Yang ketiga ada recovery, yaitu data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali. Next. Kemudian di sini ada 7 jenis dari steganografi. Yang pertama ada injection, yaitu memasukkan pesan rahasia secara langsung ke suatu objek. Kemudian yang kedua ada substitusi, yaitu menggantikan data normal dengan data rahasia. Yang ketiga ada transformasi domain, yaitu menyembunyikan data pada transfer space. Yang keempat ada spread spectrum, yaitu pentransmisian menggunakan pseudo noise code.
yang independen pada data informasi sebagai modulator bentuk gelombang yang lebih besar daripada sinyal jalur komunikasi informasi. Kemudian penerima akan mengumpulkan kembali dengan menggunakan replika episode noise kode tersinkronisasi. Kemudian yang kelima ada statistical method yang disebut dengan steganografi one byte, yaitu skema tersebut menanamkan 1 byte informasi pada objek tumpangan dan mengubah statistik walaupun hanya 1 byte. Kemudian perubahan akan ditunjukkan dengan indikasi 1 dan jika tidak terdapat perubahan terlihat indikasi 0. Yang keenam ada distortion yang akan membuat perubahan atas benda yang ditumpangi oleh data rahasia. Yang ketujuh ataupun yang terakhir ada cover generation. Di sini cover objek akan dipilih untuk menyembunyikan pesan dalam jenis ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Zulfa mengenai steganografi. Selanjutnya, untuk materi kriptografi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Abdul Rahim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kriptografi. Pengertian kriptografi adalah sebuah teknik untuk melindungi informasi di dalam saluran komunikasi. Secara istilah, kriptografi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni kriptos, yang artinya tersembunyi, dan grafia artinya tertulis. Istilah kriptografi berasal teknik kriptografi pertama dipakai oleh Julius Caesar, seorang pemimpin militer Romawi, untuk mengirim pesan rahasia ke pasukannya. Next, coba next. Baik, selanjutnya fungsi kriptografi. Yang pertama, menyembunyikan data penting. Kriptografi memiliki fungsi utama untuk melindungi atau menjaga kerahasiaan data-data penting dari orang yang tidak berhak mengetahuinya. Fungsi ini dijalankan dengan algoritma kriptografi yang menyembunyikan data dengan sistem kunci, enkripsi, dan dekripsi. Kemudian yang kedua, melakukan enkripsi dan dekripsi. Fungsi ini ini adalah menjaga keamanan data dijalankan dengan sistem enkripsi dan dekripsi. Enkripsi berproses menyembunyikan data dengan mengubah plain text menjadi cipttext, sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu memahami data dari ciptatext ke plain text sehingga bisa dimengerti oleh manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan privasi dan keamanan data. Perangkat dan aplikasi yang telah dilengkapi sistem kriptografi tentu akan meningkatkan privasi keamanan data pengguna. Pasalnya, kriptografi menunjukkan aspek-aspek keamanan informasi seperti yang pertama, kerahasiaan, autentikasi, integritas, dan nirpenyangkalan. Kemudian next. Kemudian prinsip dasar kriptografi. Yang pertama adalah kunci dalam kriptografi. Kunci ini adalah serangkaian parameter atau nilai yang digunakan dalam algoritma kriptografi untuk mengenkripsi atau mendekripsi data. Ada dua jenis utama dalam kriptografi, yaitu kunci simetris dan kunci publik privat. Kemudian yang kedua, algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi adalah serangkaian instruksi matematis yang digunakan untuk mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti dan membalikkan ke bentuk aslinya yang disebut dengan deskripsi. Kemudian yang ketiga, teknik kriptografi. Teknik kriptografi yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan.
Enkripsi adalah teknik rapi di mana pasangan kunci publik privat digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan dan yang tanda tanda tangan digital. Teknik yang digunakan untuk mengautentikasi identifikasi pengirim pesan dan memastikan integritas pesan. Kemudian hashing, teknik yang mengubah data menjadi nilai hash yang unik yang digunakan untuk mengamankan integritas data dan menghasilkan penanda digital. Kemudian konsep inskripsi dan deskripsi. Yang pertama kunci dalam kriptografi. Yang pertama definisi inskripsi adalah proses yang pertama kunci dalam kriptografi. Proses mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti atau sulit dipahami tanpa menggunakan kunci atau informasi rahasia tertentu. Kemudian deskripsi. Deskripsi adalah proses mengembalikan data transkripsi ke dalam bentuk aslinya yang dapat dimengerti menggunakan kunci deskripsi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kegunaan dalam melindungi informasi adalah alat utama dalam menjaga kerahasiaan informasi dengan menggunakan kunci yang tepat. Informasi sensitif dapat diamankan dari akses yang tidak sah atau pencurian data. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai kriptografi yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Abdul Rahim. Selanjutnya mengenai cloud security akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu cloud security? Keamanan cloud lebih fokus pada serangkaian metode, teknologi, kebijakan, dan kontrol yang dibuat untuk melindungi informasi, aplikasi, dan infrastruktur yang disimpan dan dioperasikan dalam lingkungan cloud. Keamanan cloud bertujuan untuk mempertahankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sambil mencegah akses yang tidak sah atau potensi ancaman cyber. Fokus utama keamanan cloud yaitu memastikan keamanan data dan sistem dalam lingkungan cloud dari berbagai risiko, termasuk serangan cyber, kebocoran data, malware, dan upaya akses yang tidak sah. Next. Terdapat keunggulan dan manfaat dalam menggunakan cloud security. Yang pertama yaitu perlindungan data. Cloud security memberikan perlindungan terhadap risiko kebocoran data atau akses yang tidak sah, terutama ketika data sensitif disimpan dalam lingkungan cloud. Kedua yaitu kepatuhan dan regulasi. Keamanan cloud membantu organisasi memenuhi persyaratan keamanan data yang ditetapkan oleh regulasi dan standar industri tertentu, terutama di sektor-sektor dengan kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data. Yang ketiga ada ketersediaan dan keandalan. Dengan cloud security yang tepat, data dan aplikasi tetap tersedia dan berfungsi bahkan dalam situasi insiden atau serangan. Redundansi dan pemulihan bencana yang terintegrasi dapat menjamin kelangsungan bisnis. Yang keempat, efisiensi. Dengan bergantung pada penyedia layanan cloud untuk aspek keamanan, organisasi dapat fokus pada operasi inti tanpa perlu mengalokasikan sumber daya signifikan untuk pengelolaan keamanan sendiri. Kemudian yang kelima ada inovasi tanpa batas. Dengan cloud security yang kuat, organisasi dapat menjalankan inisiatif digital dan eksperimen baru dengan lebih percaya diri tanpa perlu khawatir tentang risiko keamanan yang besar. Cloud security tidak hanya meningkatkan keamanan data dan infrastruktur, tetapi juga memungkinkan pengguna layanan awan secara lebih efektif dan produktif. Next. Selanjutnya, bagaimana cloud security bekerja atau cara kerja cloud security.
Yang pertama yaitu enkripsi data, yang di mana pada enkripsi data mengubah data menjadi format yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci deskripsi yang tepat, mencegah akses yang tidak sah saat data berpindah atau disimpan dalam cloud. Kemudian yang kedua, identifikasi dan otorisasi. Pengguna harus membuktikan identitas melalui autentikasi seperti kata sandi atau autentikasi dua faktor, memastikan hanya mereka yang diotorisasi yang dapat mengakses data atau sumber daya. Kemudian yang ketiga ada pemantauan aktivitas. Pengguna alat pemantauan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau aneh, mengidentifikasi potensi ancaman sebelum menyebabkan kerusakan besar. Kemudian yang keempat, firewall dan proteksi jaringan. Menerapkan firewall dan solusi proteksi jaringan untuk menghalangi akses tidak sah dan mencegah serangan. Kemudian yang kelima, pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana yaitu untuk memulihkan data dan sistem setelah insiden besar. Kemudian yang keenam, klasifikasi data dan kontrol akses. Mengklasifikasikan data berdasarkan sensitivitas dan mengontrol akses agar hanya orang dengan otorisasi yang tepat yang dapat mengakses data yang sensitif. Kemudian yang ketujuh ada pembaruan data dan patching. Tetap memperbarui sistem dan perangkat lunak dengan patch keamanan tertentu, melindungi sistem dari kerentanan yang dapat dieksploitasi. Kemudian yang kedelapan ada pelatihan dan kesadaran keamanan, melatih pengguna dan staf dalam praktik keamanan yang tepat. Kemudian yang kesembilan ada penilaian risiko, evaluasi risiko terus-menerus untuk mengidentifikasi ancaman baru. Kemudian yang 10 penanggulangan insiden, tindakan cepat dalam menanggapi insiden keamanan, isolasi, pembersihan diri dari serangan, dan analisis penyebab akar. Next. Kemudian yang terakhir yaitu alat dan teknik cloud security. Yang pertama yaitu Managing Endpoint DLP Plus, yaitu otomatisasi pemindaian titik akhir untuk melindungi data sensitif dengan batasan unggahan data perusahaan melalui layanan cloud yang disetujui dan pengaturan browser yang terkontrol. Kemudian yang kedua, firewall aplikasi web Cloudflare. Keamanan dengan perintah eksekutif yang dapat disesuaikan dikelola melalui satu dashboard untuk semua layanan. Kemudian yang ketiga, nol spam, alat keamanan email berbasis cloud yang efektif melawan phishing, spam, dan malware dengan kemampuan memblokir makro berbahaya dan integrasi tanda tangan Send Security. Next. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kami, yaitu keamanan komputer merupakan hal yang penting dalam era digital saat ini. Steganografi dan kriptografi adalah dua teknik penting dalam menjaga keamanan data. Dengan steganografi, fokus pada penyembunyian informasi dalam media yang tidak mencurigakan. Sedangkan kriptografi melibatkan pengkodean data untuk menjaga kerahasiaan dan integritasnya. Di sisi lain, keamanan cloud menjadi semakin krusial dengan banyaknya data yang disimpan dan diproses di lingkungan cloud. Kombinasi dari ketiga elemen ini merupakan fondasi untuk membangun sistem keamanan komputer yang kuat dan dapat diandalkan. Mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.